Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Pratama Ramadan dengan NIM B1123124 dari kelas C. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak kekayaan alam. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia tidak hanya dapat di daratan, wilayah perairan pun juga memiliki banyak kekayaan alam. Di antaranya adalah terumbu karang, ikan, dan lain sebagainya. Adapun luas wilayah perairan NKRI mencapai 96.079 km dengan garis pantai 81.000 km. Letak Indonesia berbatasan dengan negara-negara lain, baik secara berhadapan maupun secara berdampingan, baik berbatasan dengan wilayah darat maupun wilayah laut. Perbatasan pada wilayah perairan dapat meliputi wilayah laut teritorial, zona tambahan, maupun zona ekonomi eksklusif. Negara yang berbatasan dengan Indonesia, salah satunya adalah Malaysia. Perbatasan antara wilayah Indonesia dengan wilayah Malaysia berdampingan dengan Pulau Kalimantan, sedangkan yang berhadapan dipisahkan dengan Selat Malaka. Pada 17 Oktober 1969, negara Indonesia dan Malaysia melakukan perjanjian untuk menentukan batas landas kontinen atau antara kedua negara tersebut. Perjanjian ini menghasilkan putusan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang penetapan garis batas landas kontinen antara kedua negara yang telah ditandatangani oleh delegasi pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia di Kuala Lumpur. Perjanjian ini ditandatangani pada 27 Oktober 1969. Perjanjian ini diratifikasi oleh Indonesia dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1969. Landasan kontinen merupakan dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial. Dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Keberadaan landas kontinen ini memberikan hak-hak berdaulat untuk negara pantai yang wilayahnya meliputi landasan kontinen tersebut. Hak berdaulat tersebut antara lain untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alam di landas kontinen. Terdapat di pasal 77 UNCLOS ayat 1. 13 tahun setelah adanya perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia, dilaksanakan tepatnya pada tahun 1982, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaksanakan Konvensi Hukum Laut di Jenewa. Konvensi ini diadakan karena kemajuan yang semakin pesat dalam bidang teknologi kelautan, seperti teknologi penambangan, dasar laut, dan tanah di bawahnya yang sudah menjangkau pada jarak dan kedalaman yang sangat jauh, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, negara-negara di dunia saat itu, secara pribadi maupun bersama mulai memperkenalkan pranata hukum laut yang baru, seperti zona ekonomi eksklusif, zona ekonomi, zona perikanan, dan berbagai klaim lainnya. Keadaan tersebut membuat negara-negara di dunia berlomba-lomba dalam menguasai lautan serta mengeksploitasi sumber daya alamnya. Klaim-klaim sepihak yang dilakukan oleh negara-negara dunia ini disebabkan karena kurang jelasnya hukum laut internasional yang mengatur saat ini. Hukum tersebut adalah Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1958 dan 1960. Adanya permasalahan dan ketidakpastian mengenai hukum laut tersebut menjadi dasar diselenggarakannya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ketiga. Hasil dari adanya konvensi ini adalah lahirnya UNCLOS 1982 yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982. Pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ketiga ini kemudian muncul wilayah perairan baru yaitu Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Dengan diratifikasinya UNCLOS 1982 oleh Indonesia, maka Indonesia menyatakan tunduk pada peraturan perairan yang termuat di dalam UNCLOS 1982. Sama halnya dengan Indonesia, Malaysia sebagai salah satu anggota PBB juga meratifikasi UNCLOS 1982 pada tanggal 14 Oktober 1996. Diratifikasinya UNCLOS ini membuat Malaysia pun tunduk pada ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982. Tahun 2011 terjadi sebuah insiden di Selat Malaka. Insiden tersebut melihatkan dua negara yaitu Malaysia dan Indonesia. Kronologi insiden ini diawali dengan adanya dua kapal berbendera Malaysia yang menangkap ikan di wilayah zona ekonomi eksklusif di wilayah Selat Malaka.
Kedua kapal tersebut kemudian tertangkap oleh kapal pengawas Hiu 001 milik Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan pada 7 April 2011. Kapal yang ditangkap antara lain KMKF 5125 GT7580 dengan nahkoda berinisial KLA dan karena tidak memiliki SIUP atau Surat Izin Usaha Perikanan dan SIPI atau Surat Izin Penangkapan Ikan dan Pemerintah Republik Indonesia, keduanya juga menggunakan alat penangkap ikan terlarang yaitu trawl. Setelah ditertangkapnya kedua kapal tersebut, kemudian digiring ke pelabuhan Belawan. Penggiringan kedua kapal ini tidak berlangsung lancar. Di tengah perjalanan, terdapat 3 helikopter Malaysia yang menghalangi proses penangkapan tersebut. Petugas dalam helikopter itu meminta kapal pengawas Hiu 001 untuk melepaskan 2 kapal yang berbendera Malaysia karena kedua kapal tersebut dianggap mengangkap ikan di wilayah ZEE milik Malaysia. Permasalahan ini kemudian menjadi awal permasalahan perbatasan ZEE di wilayah perairan Selat Melaka antara Indonesia dengan Malaysia, sebab belum ada pengaturan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.